Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amali lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam yang penuh berkah ini, pada malam yang penuh kebahagiaan ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di majelis yang kita cintai ini. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita, dicatat sebagai amal kebaikan kita, dan menjadi sebab Allah ampunkan, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah dengan lafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Recording in Para progress. peserta, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita hadirkan niat karena Allah Ta'ala. Kita luangkan waktu kita, ya di sela-sela kesibukan kita tentunya, apalagi di malam 17-an ini, ya mungkin ada tugas dan lain sebagainya, ya ditunjuk sebagai panitia dan lain sebagainya, bungkus kado dan lain sebagainya, tapi masih menyempatkan waktu untuk murojaah, untuk mengulang kaji atau belajar ilmu agama. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Maka, ya saya pribadi, khususnya dan umumnya kita semua, jangan lupa untuk menghadirkan niat karena Allah Ta'ala. Alangkah ruginya kita ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan kebajikan, tapi kebajikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat, tapi tidak berdasarkan niat karena Allah. Ya, alangkah ruginya. Ya, karena itu akan menjadi amal yang sia-sia saja. Ya, jika dia mengharapkan pujian orang lain, maka amal tersebut tidak ada artinya. Ya, bahkan dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, jika dia tujuannya adalah ria, ya dan lain sebagainya. Ini insya Allah akan kita bahas nanti pembahasan tentang kewajiban-kewajiban hati dan maksiat-maksiat hati di bab tersendiri nanti tentunya insya Allah Ta'ala. Nah, di pertemuan sebelumnya, karena ada ya beberapa hal yang terjadi, ya sehingga kita tidak bisa melanjutkan. Ya, padahal masalah rukun wudhu ini ataupun ya furudul wudhu ini ataupun arkanul wudhu ini sedikit, cuma 6 saja, ya cuma sampai sekarang belum selesai ya. Saya harapkan malam ini kita selesai membahas tentang arkanul wudhu, ya kemudian nanti kita akan berpindah kepada hal-hal apa-apa saja perkara-perkara atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Nah, ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu yang keempat ataupun rukun wudu yang keempat, ar-rabi'u mashur ra'si aw ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi. Guru kita Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang keempat daripada fardu wudu, ya daripada rukun wudu itu adalah mengusap kepala, ya ataupun sebagian dari kepala. Walau sya'ratan fi haddihi, walaupun yang diusap bagian dari kepala tersebut hanya satu helai rambut saja. Ya, satu helai yang mana satu helai ini masih berada di kawasan kepala. Ya, apa itu kawasan kepala? Nanti akan kita sebutkan. Ternyata kepala itu memiliki kawasan. Ya, jika keluar dari kawasan tersebut, maka ya jika rambut
ya mungkin rambutnya panjang mungkin, sehingga keluar dari kawasan kepala, ya keluar dari wilayah yang disebut dengan kepala. Ini rambut yang keluar ini, jika rambut yang keluar ini yang diusap dengan air, ya maka ini tidak sah. Ya, karena yang sah ini walaupun satu helai tadi yang kita sampaikan, yang kita sebutkan tadi apa? Jikalau rambut tersebut masih berada di dalam kawasan kepala. Ya, masih dalam jangkauan kepala, masih dalam wilayah kepala. Ya, jika tidak maka tidak sah wudunya. Ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi rukun yang keempat ini adalah mengusap kepala atau sebagiannya, walaupun yang diusap itu hanya satu helai rambut, yang mana satu helai rambut ini berada di kawasan kepala. Ya, jika tidak berada di kawasan kepala, seumpamanya rambutnya panjang, ya menjulur ke bawah, kemudian ujung dari rambut ini tadi sudah keluar dari wilayah kepala, sudah keluar dari batasan kepala, ini yang diusap sama dia, ya, sama orang yang berwudu ini tadi, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia mengusap rambut yang tidak berada di batasan kepala. Ya, dia mengusap rambut yang sudah keluar dari batasan kepala, maka tidak sah. Yang sah itu apa? Mengusap walaupun ya satu helai rambut yang mana dia masih berada di batasan kepala, di dalam kawasan kepala. Seperti itu. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, ya dalam mazhab Imam Syafi'i, karena kita di pertemuan sebelumnya, di pertemuan-pertemuan awal, ya kita menjelaskan pembahasan kita ini tidak lari, tidak akan keluar dari penjelasan ya di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak berbicara tentang mazhab Imam Malik, kita tidak berbicara tentang mazhab Imam Abi Hanifah, kita tidak berbicara tentang mazhab Imam Ahmad bin Hambal, walaupun kita mengakui ketiga-tiganya, tapi yang kita pelajari sekarang, ya, yang kita kaji sekarang adalah fikih yang di bawah naungan mazhab Imam Syafi'i. Ya, dari dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, yang diusap itu adalah sebagian, ya, sesuatu, ya, walaupun satu helai tadi, dari rambut kepala, walaupun hanya sebagian saja, ya, sebagian dari rambut tersebut, ya, yang penting dia satu helai, ataupun ya sebagian dari kepalanya yang tidak punya rambut. Ya, karena kan ada orang yang kepalanya punya rambut, ada orang yang kepalanya tidak punya rambut. Ya. Ini yang punya rambut sudah kita jelaskan tadi. Ya, minimalnya itu adalah satu helai rambut yang mana satu helai ini berada di batasan kepala. Ya. Kalau dia tidak punya rambut, maka yang diusap itu apa? Bagian kepalanya. Ya, bagian kepalanya yang tidak keluar juga dari batasan kepala. Ya, ini kan kepala ya. Maka jika kepalanya botak, ya tidak punya rambut, maka yang dia usap itu di sini. Ya, jangan di sini. Ya, jangan di sini. Ya, ini bukan kepala lagi ini leher namanya. Ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi ya kita sebutkan tadi, jika ada rambutnya, maka rambut tersebut disyaratkan harus berada di batasan kepala. Ya, tidak boleh keluar dari batasan kepala. Ya, batasan kepala itu mana? Dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ini ada sesuatu di sini, di apa kita ini, tengkuk kita, ya, ada sesuatu di sana, ya, yang bisa kita rasakan. Ini disebut dengan kepala. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke tengkuk kita, ini disebut dengan kepala. Ya, jika keluar dari bagian yang telah kita sebutkan ini, umpama rambut perempuan, ya, rambut perempuan ataupun sebagian laki-laki yang panjang sehingga melebihi kepalanya, melebihi batasan kepalanya, umpamanya segini,
Lah, yang dia usap ujung dari rambut yang panjang menjulur ke bawah ini tadi. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena ini rambut, ya, karena ini rambut telah keluar dari batasan kepalanya. Ya, yang sah itu adalah mengusap sebagian kepala yang ada rambutnya, ya, kita berbicara tentang yang ada rambut, kemudian rambutnya ini masih berada di kawasan kepalanya, masih berada di batasan kepalanya. Ya, kalau dia tidak punya rambut, maka kulitnya, kulit kepalanya, bagian dari kepalanya itu yang dia usap dengan air. Ya, kemudian tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan apa? Eh, Ibu mertua. Kalau ada yang bertanya, biasanya ada yang bertanya kepada kita, yang namanya mengusap itu kan, ya, kita basahi tangan kita, kemudian kita usap. Ini namanya mengusap, ya, mengusap. Ya, sebagian orang, ya, wudhunya itu bagaimana? Tidak dia usap, ya, dia tidak mengusap kepala, tapi dia membasahi kepala. Itu bagaimana? Ya, dia basuhi kepalanya, bukan dia usap. Ya, umpama dia ambil air, ya, dia dia seakan-akan mandi umpamanya. Itu banyak sering terjadi, yang sering terjadi seperti itu. Nah, ini para ulama menyebutkan apa? Khilafus sunnah. Ini menyalahi sunnah. Ya, artinya apa? Orang yang melakukan ini sah wudhunya sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya, yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana? Ya, dia basahi tangannya, ya, kemudian, ya, dia usap, ya, dia usap. Ya, bukan dia ambil gayung, kemudian dia langsung siram kepalanya, tidak, bukan seperti itu. Ataupun dia ambil air, kemudian langsung dia siram kepalanya, tidak. Ini namanya khilafus sunnah, ini menyalahi sunnah. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala walaupun wudhunya itu sah. Ya, walaupun wudhunya itu sah. Ya. Jadi yang benar, yang sesuai dengan sunnah, yang mendapatkan pahala itu bagaimana? Kita basahi tangan kita, ya, kemudian kita usap, ya, secara keseluruhan. Ini yang mendapatkan sunnahnya seperti itu. Nah, ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berpindah ke rukun yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, jadi basahi, ya, telapak tangan kita, kemudian, ya, seperti ini, ya, tarik ke belakang, ya, tarik lagi. Ya, ini yang dianjurkannya seperti itu. Ya, pun kalau tidak seperti itu, ya, ribet umpamanya, ya, dia mau buru-buru umpamanya, ya, ngejar kereta api, ngejar pesawat dan lain sebagainya, ngejar keberangkatan pesawat, pesawatnya nggak mungkin dikejar kan, ya, basahi tangannya, kemudian usap, ya. Jangan sebagian orang yang sering kita lihat itu bagaimana mereka wudhu, mereka ambil air langsung, kan, mereka langsung, ya, itu khilafus sunnah, itu namanya bukan mengusap, itu namanya menyiram, ya, ataupun membasuh namanya, bukan mengusap. Beda makna dari membasuh dengan mengusap, itu beda. Kalau membasuh itu airnya banyak, kalau mengusap itu airnya sedikit. Ya, itu perbedaan yang bisa kita pahami. Nah, kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya Nah, boleh di. Iya, coba ulangin lagi yang batas kepala tadi Ustaz. Tadi nggak lihat, nggak sempat lihat. iya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ini tengkuk, ke tengkuk. Tahu tengkuk Baik, tidak? Ustaz. Tengkuk. Tahu, tahu, Iya, tahu. Itu batasan kepala. Kalau sudah melebihi itu, maka sudah keluar dari batasan kepala. Nah,
Kita lanjutkan, nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di akhir majelis nanti insya Allah. Nah, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, ya, membasuh kedua kaki ya disertai dengan mata kaki. Ya, tahu ya mata kaki ya. Ini umpamanya kaki, di sini biasanya ada benjolan. Saya tidak mungkin angkat kaki saya. Ini meja soalnya. Ya, ini kaki ada benjolan. Ya, ini benjolan ini juga harus dibasahi. Ya, jadi kaki beserta mata kaki itu harus dibasahi dengan air, harus diratai dengan air. Ya, jangan hanya kakinya saja, mata kakinya juga. Ya, seperti itu. Ataupun mashul khuffi idza kamalat syurutuhu. Idza kamulat syurutuhu. Ataupun ya membasuh khuf. Ya, bukan membasuh ataupun mengusap khuf. Itu tadi makna membasuh dengan mengusap itu berbeda. Ya, ataupun mengusap khuf apabila syaratnya terpenuhi. Jadi ada namanya khuf. Ya, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Khuf itu ya saya pernah lihat sekali. Ya, tapi apakah itu khuf yang sebenarnya atau tidak saya juga kurang tahu. Jadi dia mirip sepatu tapi dari kulit. Ya, jadi itu dipakai. Ketika kita belajar di sana itu dipakai ketika musim dingin. Ya, jadi kalau musim dingin di sana itu ya semuanya dingin. Ujung kaki, ujung rambut semuanya dingin. Jadi kaki itu pakai kaos kaki satu nggak cukup, ya bahkan dua juga tidak cukup, tiga tidak cukup. Jadi bagaimana caranya? Pakai khuf, ya karena dia kulit, jadi hangat kaki kita, tidak masuk angin. Ya ini khuf ini memiliki syarat, ada syarat-syaratnya. Ya nanti boleh dicoba nanti saya cari di internet gambaran khuf itu seperti apa. Yang pernah saya lihat nanti coba saya share nanti ke grup. Ya, insya Allah. Ya, jadi ada namanya khuf. Ini khuf ini bagaimana? Apa kaitannya? Ya, karena mereka orang-orang dulu, ya orang-orang zaman-zaman dahulu, mereka itu kan bermusafir, tidak menggunakan pesawat, ya, tidak menggunakan, tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan mobil. Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kapal atau menggunakan hewan tunggangan seperti onta. Lah, orang-orang dulu ketika mereka melakukan perjalanan jauh, mereka juga menggunakan khuf ini tadi. Kebanyakan mereka menggunakan khuf ini tadi. Lah, ini orang yang memakai khuf ini jika syaratnya mencukupi, dia tidak lagi harus menanggalkan, ya, harus menanggalkan khufnya untuk membasuh kedua kakinya, tidak. Jika syaratnya mencukupi, dia basuh muka, niat basuh muka, basuh tangan, ya, kemudian mengusap sebagian kepala, dan ketika seharusnya membasuh kedua kaki disertai dengan mata kaki, ini malah kewajibannya dibalik. Ya, bukan dibalik, digantikan. Apa? Mengusap khuf. Ya. Apa yang mau saya kasih contoh? Ya, anggap tangan saya ini kaki. Ya, anggap tangan saya ini kaki. Dibalut dengan sesuatu. Ya, dibalut dengan sesuatu. Namanya khuf. Ya. Ketika saya ingin berwudu, ini setelah mencukupi syarat tentunya, ya, logikanya yang kita pahami, kan ini sepatu harus saya lepaskan, ya, supaya bisa membasuh kedua kaki saya. Ya, ini khuf harus saya lepaskan untuk membasuh dua kaki saya. Tapi di sini tidak. Jika syaratnya mencukupi, ya, jika syaratnya terpenuhi, untuk mempermudahkan orang ini tadi, maka tidak lagi dia wajib untuk membuka sepatunya, dia tidak lagi wajib untuk membuka khufnya, tapi cukup dia mengusap khufnya saja. Ya, cukup mengusap khufnya saja. Ya, jadi seperti itu. Saya ragu apakah kita masuk ke pembahasan syarat khuf ini apa tidak, tapi yang ingin saya sampaikan, mungkin dulu ya, mungkin beberapa dari bunda-bunda ada yang ingat, di grup kita ada salah satu peserta kita yang membagikan
video, ya saya lupa itu video Instagram atau TikTok atau apapun itu. Ya di situ ada, saya lupa travel apa, sepertinya travel umroh yang mempraktekkan pemakaian khuf ini. Ya, dan ternyata yang mereka pakai itu apa? Kaos kaki. Lah ini enggak, ya. Jangan sembarangan. Ya, kaos kaki enggak dihitung. Bedakan khuf dengan kaos kaki. Kaos kaki itu tidak dihitung. Kaos kaki itu bukan dari kulit. Ya, kaos kaki itu dari apalah gitu kan. Yang penting bukan dari kulit dia. Karena khuf ini disyaratkan apa? Dia itu harus dari kulit. Ya, dia itu harus dari kulit yang suci. Ya, tidak dari kulit bangkai. Kulit, ya, kulit hewan. Ya, kalau kaos kaki kan bukan dari kulit dia. Kemudian, ya, khuf ini disyaratkan apa? Tidak memiliki lubang, ya, yang bisa masuk air ke dalamnya. Ya, kalau lubangnya untuk mengikat khuf ini tadi ya tidak masalah. Yang kita bahas tadi adalah lubang-lubang tambahan, ya, yang tidak ada kegunaannya. Ya. Kalau untuk mengikat, ya kan kayak sepatu itu kan ada lubang tapi ada tali di dalamnya. Kemudian tujuannya untuk mengikat sepatu ini tadi, ini tidak dihitung. Ya. Sedangkan kaos kaki, yaitu lubangnya di mana-mana. Ya, lubangnya di mana-mana. Maka hati-hati ini yang berangkat haji, yang berangkat umroh, ya ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Jangan sembarangan. Ya, saya tidak menjelekkan travel manapun, tapi saya ingin menyampaikan hati-hati. Ya, jangan sembarangan ikut ya travel. Pilih yang paling paling murah. Ya, ya jangan seperti itu. Lihat siapa apa pembimbingnya siapa, mutawifnya siapa. Itu perlu diperhatikan. Ya, nanti dibimbingnya aneh-aneh lagi. Ya, seperti yang di share, saya masih ingat itu di grup kita. Ya, perempuan yang menjelaskan. Ya, dia pakai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Kemudian dia tidak membuka kaos kakinya, dia berbicara. Ya, jadi ketika kita umroh, ya kita tidak perlu lagi membuka kaos kaki kita, cukup kita mengusapnya dari luar. Lah ini siapa yang ngajarin seperti ini? Ya, kita fikih manapun, apalagi dalam fikih mazhab Imam Syafi'i tentunya, ya itu nggak ada kaos kaki itu tidak ada. Ya, kaos kaki itu tidak cukup syaratnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kaos kaki itu tidak cukup syaratnya. Maka perlu ya para peserta, para jamaah di sini, bunda-bunda sekalian memiliki travel contohnya atau yang mau berangkat umroh atau haji mengikuti travel contohnya ya perlu hati-hati. Ya perlu kehati-hatian dalam memilih travel. Ya jangan disebabkan murah ya nanti ya sembrono ya hati-hati. Ya sholat juga seperti itu ya sholat di pesawat itu dalam keadaan duduk ya wudhunya diganti dengan tayamum tayamumnya pakai debu pesawat itu siapa yang ngajarin. Ya, itu dalam kitab fikih mana itu yang ngajarin seperti itu? Ya, maka perlu hati-hati ya dalam memilih travel ya, dalam memilih guru, hati-hati. Ya, kalau pesawat ada debunya, apalagi ya pesawat luar negeri ya. Ya, pesawat Indo saja kalau sempat ada debunya mungkin viral itu ya. Ya, pesawat ada tai cicaknya, ada debunya, ada komedo dan lain sebagainya. Itu viral itu. Apalagi pesawat luar negeri kalau sempat ada debunya itu bagaimana itu? Ya lantas bagaimana cara wudhunya? Sedangkan di sana itu sulit, ya sulit untuk berwudhu. Ya sekarang serba mudah, bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian. Sekarang ada namanya spray, ya. Sekarang ada namanya botol aqua, botol minuman kecil, besar, sedang, ya semuanya ada sekarang. Ya kemudian sholat bagaimana sholat di pesawat? Ya ini orang yang bilang bagaimana sholat di pesawat itu mungkin tidak pernah naik pesawat ya. Kalau yang pernah naik pesawat, jangankan sholat ya, main bola, ya boxing, ya bersilat di atas pesawat itu bisa. Jadi ketika kita naik pesawat itu nggak kayak kapal gitu, oleng-oleng itu nggak. Ya sudah, ketika dia sudah uh, uh, pilot pilot otomatisnya dihidupkan, ya sudah dia tenang. Ya dia tidak akan
ya, goyang-goyang gitu tidak. Ya, jadi memungkinkan bagi kita itu untuk melaksanakan sholat di pesawat itu dalam keadaan berdiri. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini cuma nasihat tambahan bagi kita yang ingin yang diberikan rezeki lebih, ingin melaksanakan umroh, ingin melaksanakan ibadah haji, ya perlu hati-hati dalam memilih travel. Jangan ikut-ikutan. Ya, kemarin saya singgung masalah ini. Ya, mereka mengatakan apa? Kami kan cuma mengikuti arahan saja, Ustadz. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kalau diarahkan kepada kebaikan ya tidak masalah. Kalau yang aneh-aneh yang tidak sesuai dengan syariat ya jangan diikuti. Ya, sia-sia habis uangnya 35 juta, 28 juta, 50 juta, tapi ibadahnya bermasalah, ibadahnya rusak. Bagaimana itu? Ya, seharusnya pergi mendapatkan pahala, ya, pulangnya mendapatkan pahala, malah bermasalah. Ya, malah bermasalah. Maka perlu diperhatikan. Insya Allah, karena waktunya ya mepet, tidak akan kita bahas secara terperinci, tapi di antara syaratnya tadi, masalah khuf ini tadi apa? Dia terbuat dari kulit. Ya, kulit yang suci, kemudian apa? Tidak ada lubang, ya, yang memungkinkan air masuk ke dalamnya. Ya, itu di antara syaratnya. Masih banyak syarat yang lainnya yang tidak akan kita jelaskan di kesempatan ini. Insya Allah nanti akan kita jelaskan di kesempatan berikutnya nanti insya Allah. Atau bagi yang butuh, ya butuh banget gitu umpamanya butuhnya sekarang ini gitu. Ya sudah nanti boleh japri nanti. Ya tapi sabar Bunda seperti yang saya sampaikan. Mungkin ada jamaah, ada peserta yang kadang apa japri saya lambat menjawabnya atau bagaimana, mohon dimaklumi Bunda. Saya umurnya saja yang muda, ini sudah tua sebenarnya, sakit-sakitan. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang yang terakhir, karena yang kelima sudah kita bahas, yaitu membasuh kedua kaki disertai dengan mata kaki, ya, ataupun membasuh ataupun mengusap khuf jika syaratnya sempurna. Ini sudah kita jelaskan. Yang terakhir itu disebut dengan tertib. Jadi harus tertib. Ya, tidak boleh ya kebalik. Ya, dalam masalah wudhu itu tidak boleh. Yang pertama niat, ya, yang kedua membasuh muka, ya, meratakan seluruh wajah itu dengan air. Ya, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, apapun yang ada di tangan, bulu, ya daging tumbuh, daging bolong, ya kulit bolong umpamanya, ya dan lain sebagainya. Ini wajib diratai dengan air, wajib disampaikan air kepadanya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, ya mengusap sebagian kepala. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ya ataupun mengusap khuf jika syaratnya terpenuhi. Adapun kaos kaki, saya ulangi lagi ini, ya supaya jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Kaos kaki itu tidak mencukupi syarat. Kaos kaki yang kita pahami ya mungkin kedepannya ada kaos kaki aneh mungkin yang bukan kaos kaki yang kita ketahui pada umumnya. Ya, kaos kaki yang biasa kita pakai, ya itu tidak mencukupi syarat. Ya, tapi kemarin-kemarin itu ya beberapa bulan yang lalu ada yang bikin video seperti itu. Ya, dia bilang ini cukup, ya tidak cukup. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, jangan kalau kalau tidak tahu belajar, jangan mengarang-arang hukum. Ya, jangan mengarang-arang hukum. Terkadang kita ini ya mencari celah. Akhirnya apa? Ada orang yang mengatakan ini boleh, langsung kita ikuti karena ini cocok dengan kemauan kita, ya cocok dengan keadaan kita. Jangan seperti itu, ya. Agama Islam ini kaedahnya sudah disempurnakan, ya Islam sudah disempurnakan, ya maka ikuti. Ya berat di kita, ya sudah sabar. Ya, makanya sabar itu terbagi menjadi tiga. Di antaranya apa? Sabar melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Ya sabar. Ya, jangan mencari-cari celah. Terkadang kita itu seperti itu, Bu. Kita, ya berarti saya dan yang ada di sini, namanya kita.
Ya, bukan, saya tidak menghukumi yang lain ya, tidak. Saya juga seperti itu. Maksudnya kita, terkadang kita itu suka mencari-cari celah. Ya, sudah dibilang ini tidak boleh, ada pendapat lain nggak Ustaz? Ya, ada mazhab lain nggak yang membolehkan? Kan kan kebanyakan seperti itu. Ya, udah tahu nih nggak boleh, jebret. Ya, nggak boleh nih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nanti itu mikir lagi itu. Ada pendapat imam lain nggak Ustaz? Ada pendapat mazhab lain nggak yang membolehkan gitu atau bagaimana gitu? Ya, ya sudah. Kalau tidak boleh ya sudah tidak boleh. Ya, jangan mencari-cari. Ya, jangan mencari-cari. Akhirnya apa? Dampak negatifnya nanti apa? Ketika ada orang yang membolehkan, dia langsung mengikuti, ya tanpa melihat ya sumbernya dari mana, kemudian dasarnya apa. Ya ini yang kita khawatirkan itu seperti itu. Nah, jadi yang keenam, rukun yang keenam atau fardu yang keenam daripada fardu wudu itu adalah tertib. Ya, jadi basuh muka, niat, basuh muka, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, kaki. Ya harus tertib. Tidak boleh dibalik. Ya, tidak boleh tangan dulu, ya kemudian muka atau kaki dulu kemudian muka, tidak boleh. Harus tertib. Ya, harus tertib. Kemudian tertib ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada namanya tertib secara takdir, ya, ada tertib secara hakikat. Ya, ada namanya tertib secara takdir, ditakdir-takdirkan, dikira-kirakan. Ada tertib secara hakikat. Ya, tertib secara hakikat itu bagaimana? Ya ini tadi. Ya, dia niat, kemudian basuh muka, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Ini namanya tertib secara hakikat. Hakikatnya seperti itu. Kalau tertib secara takdir itu bagaimana? Tertib diperkirakan itu bagaimana? Umpama dia ya rumahnya berada dekat sungai. Ya, ini orang-orang ya apa namanya? Orang-orang pedesaan umpamanya. Ya, orang-orang pesisir umpamanya. Ya, jadi ribet. Artinya apa? Mumpung mau mandi nih, kan gitu. Sekaligus aja gitu kan. Jadi dia loncat langsung ke sungai, loncat langsung ke laut umpamanya. Ya. Ketika dia menyentuh air laut tersebut ataupun ketika dia menyentuh sungai tersebut, dia sudah berniat bahwasanya saya ingin berwudu. Ya, maka ini cukup. Ya. Dia tenggelam sejenak, ya, dia perkirakan, ya, seakan-akan dia mengerjakan tertib hakikat tadi. Ya, walaupun di dalam ketika dia tenggelam tadi, walaupun dia tidak harus melaksanakan gini di dalam air tersebut, ya cuma diperkirakan saja. Ya, diperkirakan seakan-akan dia itu sedang basuh muka, basuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian dia muncul lagi ke permukaan, maka ini sah. Ya, ini disebut dengan tertib secara takdir, diperkirakan. Dia loncat ke sungai, ya, dia tenggelamkan seluruh badan dia, kemudian dia perkirakan seakan-akan dia itu sedang melaksanakan tertib hakikat, ya, tertib secara hakikat. Seperti itu. Jadi dia berdiam, ya, berdiam diri sejenak di dalam air, ya, memperkirakan dia ini sedang berwudu secara hakikat, kemudian dia muncul lagi ke permukaan. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Bunda. Ustadz, bisa di murojaah itu Ustadz, bagaimana? Saya kadang lupa itu kalau sholat di atas pesawat itu Ustadz. Eh, Iya, iya, bisa di murojaah dulu Ustadz, apa-apanya yang sholatnya apa rukun wudunya itu Ustadz. iya, boleh Bunda. Ya, jadi sholat di pesawat, ya, kebanyakan alasannya itu yang sering saya dengar ketika kita menyinggung permasalahan ini, ya, airnya tidak ada, ya, padahal ya tidak mungkin di pesawat tidak ada air.
kemudian nanti sulit menggunakan air di toilet tersebut. Ya, sekarang ada spray. Ya, sekarang ada spray, sekarang ada botol minuman, bahkan juga jual di pesawat tersebut. Ya, jadi wudhu itu tidak harus 1 galon. Ya, wudhu itu ya tidak harus 1 galon. Bahkan satu aqua kecil pun itu terlalu banyak sebenarnya. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita jelaskan dulu pakai spray umpamanya. Ya, ini semprot sekali, semprot 2 kali sehingga air tadi itu mengalir. Karena syarat ya sahnya wudhu itu apa? Air tersebut itu harus mengalir. Kalau semprot sekali kan Bunda itu biasanya dia cuma melebar saja, ya cuma menempel saja. Tapi kalau kita semprotkan sekali lagi, itu biasanya dia akan menyatu dengan air yang sudah menempel tadi sehingga dia akan mengalir. Lah, ketika mengalir ya sudah, ya. Kalau sudah mengalir ya sudah ratakan saja. Tangan juga seperti itu, semprot, ya semprot 2 kali sampai mengalir airnya terus ratakan. Ya. Mungkin satu spray itu bisa dipakai 10 kali atau ya kalau berlebihan mungkin 7 kali atau 5 kali. Ya, satu spray kecil itu bisa dipakai untuk wudhu. Begitu seterusnya. Rambut juga seperti itu. Hmm, rambut juga seperti itu. Kaki juga seperti itu. Ini kalau pakai spray. Kalau dia mau langsung pakai botol aqua, ya, yang kecil, boleh. Ya, tuangkan sedikit, ya 1 titik 2 titik umpamanya. Kemudian taruh di mukanya sampai airnya mengalir. Setelah airnya mengalir ya sudah. Ya, nah ini ratakan. Itu satu masalah wudhu. Jadi tidak boleh ya wudhu di pesawat itu pakai debu apa kursi pesawatnya ditepuk-tepuk itu enggak. Debu yang dimaksudkan dalam kitab fikih itu adalah debu yang ada tanahnya. Ya. At-turab lahu gubar, tanah yang ada debunya. Ya, bukan kursi pesawat yang ada debunya. Ya, tapi tanah yang ada debunya. Bukan kursi pesawat yang ada debunya ataupun dinding rumah sakit yang ada debunya, tidak. Ya, tanah yang ada debunya. Ya, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Ya. Kemudian sholat di pesawat itu bagaimana? Ya, banyak Bunda, ya banyak sebenarnya. Kalau saya belum pernah lagi ya kalau ke Mekah, ya mudah-mudahan insya Allah ya panjang umur murah rezeki kita ke sana sama-sama kita ngaji. Kita umroh, kita haji, langsung praktek. Ini begini Bunda, ya, ini begini para jamaah sekalian. Langsung praktek deh. Ya. Biasanya ya yang keluar yang dari Timur Tengah, ya itu kita dapat terkadang beberapa dari mereka itu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Ya bahkan masyayikh-masyayikh kita yang dari Lebanon ke sini, mereka melaksanakan sholat itu dalam keadaan berdiri di pesawat. Ya memang sebagian pramugari itu ataupun pramugaranya mengatakan apa? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya cuma mereka itu cuma sekedar mengatakan nggak boleh saja, formalitas saja. Mereka tidak akan memukul kita. Mereka tidak akan memenjarakan kita itu tidak. Tidak ada istilahnya. Ya coba cari di internet mungkin. Ya orang sholat di pesawat dipenjarakan itu tidak ada. Walaupun itu menyalahi aturan, aturan yang mereka tetapkan. Ya bukan aturan Islam. Islam itu tetap ya tetap memerintahkan kita sholat. Ya, ya sudah kita sholat. Bahkan pertamanya mereka mungkin melarang ketika kita sudah sholat, ya mereka biasanya akan menjaga kita agar tidak kesenggol sama yang lain. Ya, jadi mereka itu cuma formalitas saja. Tugas mereka itu mengingatkan. Jadi formalitas saja. Ya sudah sholat. Ya. Terus bagaimana caranya? Itulah pentingnya kompas. Ya, kompas. Ada namanya kompas Bunda. Ya, ada kompas namanya. Itu kompas dibawa kemana-mana. Ya, dibawa kompas. Ada kompas sholat itu. Ya, diletakkan di tempat sujud kita. Arah kiblatnya ke sini. Ya sudah, dia tetap di sini. Kalau tiba-tiba, ya pesawatnya mungkin
ya belok ke kanan atau belok ke kiri umpamanya, dan arah kompasnya berubah, ya sudah dia tinggal mengikuti saja. Ya, kalau arah kompasnya ke kiri, dia ke kiri. Kalau arah kompasnya ke kanan, dia ke kanan. Ya, dan seterusnya. Tapi kan Ustaz, sholat itu kan menghadap kiblat. Ya, mungkin ada pertanyaan seperti ini, tapi saya rasa tidak ada mungkin. Ya, sholat itu kan menghadap kiblat. Kita kan di atas pesawat, kiblat kan di bawah, Ka'bah itu kan di bawah. Itu bagaimana? Apakah kita seperti ini? Tidak. Ya, disejajarkan. Jadi walaupun Ka'bah itu di bawah kita, kita di pesawat, ya sudah tinggal disejajarkan saja. Seperti itu. Dalam hukum fikih seperti itu. Ya sudah sholat. Ya sholat ya biasa saja. Ya, kalau jamaah kita, bunda-bunda kita yang pernah naik pesawat itu faham apa yang saya sampaikan. Ya, yang belum naik pesawat mungkin faham juga. Ya, paham juga. Di pesawat itu ya bisa kita melaksanakan sholat. Bahkan lebih enak sholat di pesawat itu daripada sholat di kereta api. Ya, ataupun sholat di kapal. Kalau di kereta api itu goyang-goyang dia. Kalau di pesawat itu ya kalau sudah autopilotnya dihidupkan, mungkin ada beberapa keadaan, mungkin. Ya, tapi tidak sering. Tapi yang lebih seringnya dia tenang. Ya sudah, kita sholat. Seperti itu Bunda. Bunda Neni. Syukur Ustaz. Ya, ya, silakan. Ya, enggak, bukan. Perhatikan. Ya, niat itu kapan? Ketika air mengenai bagian wajah kita. Di situ letaknya niat. Baik niat panjang, niat pendek. Ya, jadi ketika air sudah menyentuh wajah kita, Bunda, disitulah letaknya niat. Dan niat, Bunda, para peserta sekalian, letaknya di mana? Di dalam hati. Ya, di dalam hati. Jadi nggak harus nawaitul wudu nggak harus seperti itu. Ya, karena niat itu di dalam hati. Dan ketika kita sudah mengangkat air dan air sudah mengenai wajah kita, lah ini kita ngapain? Mandi kan nggak mungkin. Ya, tidur nggak mungkin juga. Terus ngapain? Wudhu lah, itu niat namanya. Jadi maksud disertai dengan perbuatan itu disebut dengan niat. Ya. Saya ya pertama kitabnya ketutup, saya buka. Nah, niat saya ngapa? Apa? Niat saya ngapain? Ya, niat saya ngapa? Ya, niat saya ngapain? Ya ngajar. Ya, kalau nggak ngajar ya belajar. Ya itu niat namanya. Jadi nggak harus saya buka kitab, ya buka kitab nih. Saya buka kitab niatnya untuk belajar. Saya buka kitab untuk mengajar. Kan nggak harus disebutkan. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Tapi Ustadz, kenapa setiap kajian ya kekajian para guru-guru kita selalu diingatkan tentang niat? Kan niat itu di dalam hati. Nah, beda Bunda. Ini konsepnya agak sedikit berbeda. Ya, niat hati itu Bunda gampang berpaling dia. Ya, gampang berpaling arah. Jadi ketika guru kita mengatakan niatkan karena Allah Ta'ala, niatkan karena Allah Ta'ala, tujuannya apa? Mengingatkan hati kita untuk tetap pada posisi. Ya, semua orang tahu niat itu di dalam hati. Ya, tapi ketika dikatakan niatkan karena Allah, ya ada saudara kita bilang ke kita ketika kita beribadah umpamanya, ya Ustaz Jumri jangan lupa ya niat karena Allah. Ya, ya tujuan dia apa? Mengingatkan saya agar hati saya itu tetap pada jalurnya.
Ya, jangan kiri kanan, jangan kiri kanan. Seperti itu. Paham, Erik Irawan. Jadi ya sudah, kalau sudah niat ya sudah, tinggal diratakan saja. Kalau sudah niat sudah diratakan saja. Kalau sudah rata pindah ke tangan dan seterusnya. Iya, kalau belum rata, umpama nih, Erik Irawan nih sudah niat nih kan, ya airnya sedikit umpamanya. Contoh di pesawat tadi umpamanya kan, airnya sedikit. Jadi cukupnya itu sampai separuh saja. Contoh, ya ini contoh, separuhnya saja. Ya, artinya apa? Butuh tambahan bantuan air lainnya. Ini tidak dihitung sebagai hitungan pertama karena tidak sempurna. Hitungan pertama, basuhan pertama itu adalah basuhan yang sempurna. Baru dikatakan yang pertama. Jadi walaupun sudah kita basuh tapi belum sempurna, kemudian kita basuh lagi, ini bukan basuhan yang kedua, ini basuhan yang pertama. Karena belum sempurna, belum merata seluruhnya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ada apa? Iya, iya. Hmm. Iya, iya orang-orang tua sekarang. Ya, suruh orang-orang tua sekarang bawa apanya mana dan buktinya mana. Ya Allah, ya itu, ya sampaikan baik-baik. Ya, bahwasanya kita itu dianjurkan ketika berwudu itu apa? Menggunakan air yang sedikit. Bahkan baginda Rasulullah ya, sekalipun ya wudu beliau itu lupa saya berapa mud itu. Saya juga lupa jumlah bilangannya. Yang penting tidak banyak, ya, tidak banyak, sedikit beliau menggunakan air untuk berwudu. Dan dalam kitab fikih, ya, Eri Irawan, katakan kepada orang itu, ya, dalam kitab fikih itu disebutkan jelas-jelas disebutkan di antara yang dimakruhkan, ya, dalam masalah wudu itu adalah al-israf, berlebih-lebihan menggunakan air itu makruh hukumnya. Bahkan bahkan ya, ini bahkannya nadanya agak sedikit ya supaya ada getaran. Ya. Bahkan ya bisa menjadi haram. Yang darinya makruh bisa menjadi haram. Itu bagaimana? Ya, haram itu bagaimana? Dia wudhu di masjid. Ya. Wudhu di masjid. Ini air masjid ini kan air maslahat. Ya, dibayar pakai uang maslahat. Ya, ini ya kan masjid itu kan dibangun biasanya kan donasi ya dari uang maslahat dikumpulkan dibangun masjid ya dibayar uang listrik uang air dan lain sebagainya itu kan uang maslahat lah ini ketika uang maslahat ini ya ketika digunakan fasilitas masjid ini ketika digunakan tidak pada mestinya ya, di luar kebutuhan digunakan untuk di luar kebutuhan artinya dia cuma butuh wudhu itu satu gelas tapi dia pakai 3 gelas ini kan di luar kebutuhan ini bisa haram hukumnya dan ini disebutkan dalam kitab fikih. Jadi kalau ada ya kalau ada orang tua yang bilang wudhu itu harus banyak menggunakan air lah itu ilmu dari mana itu aja ya tapi jangan gitu ngomongnya ini saya ngomong ke Erik ya Erik ngomong ke mereka ya beda ya tetap ya hormati yang besar, sayangi yang kecil. Seperti itu. Jarang baru. Bagaimana cara berwudu bagi tangan diperban atau kakinya diperban dan tangannya gontong? Oke. eh yang tangannya diperban, ya, ini
Yang tidak diperban itu seperti biasa, dia ya menggunakan air. Yang diperban kan tidak bisa menggunakan air. Ini digantikan dengan tayamum. Ya, dia bertayamum dengan niat apa? Menggantikan basuhan tangan yang tidak terkena air ini tadi. Ya. Tapi nanti ada rinciannya. Apakah sholatnya nanti yang dia lakukan itu wajib dikodok lagi atau tidak? Itu ada rinciannya. Dan itu tidak dikaji di kitab ini, tidak dikaji. Akan dikaji di kitab selanjutnya. Jadi kita itu belajar juga ada tahapannya. Tidak langsung loncat-loncat seperti itu, tidak. Kalau tangannya gontong, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, maka yang tersisa itu yang kita basuh. Ya. Yang tersisa itu yang kita basuh. Ya, seperti itu. Ini sudah jam 8. Bunda-bunda, tumben. Ini bunda-bunda tidak bersuara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bunda. Silakan, Bunda. Insya Allah. Saya mau tanya nih Ustaz, ini memang satu persoalan kan ketika berwudu di pesawat. Sebetulnya memang sudah diajarkan itu untuk menggunakan hanya nggak sampai malah kalau 1 gelas aqua itu kan. Tapi yang susah itu kalau orang-orang yang sudah tua, Ustaz. Saya lihat sendiri itu mereka kesulitan sekali. Kemudian kalau di kamar mandi kan jadinya lama. Itu orang kalau di pesawat sendiri Ustaz antri begitu kan. Sampai di diketok-ketok sama pramugarinya gitu. Nah, kemudian ketika sholat lagi Ustaz, ketika sholat itu kami yang muda-muda ini bukan muda sih, udah tua juga, artinya bersitegang juga dengan pramugari, nggak diizinkan untuk sholat berdiri. Tapi kalau nggak terlalu peduli lah, walaupun mereka udah panggil-panggil kayak kopilotnya kayak gitulah, ini kami tetap sholat tuh. Ini yang susah orang tua Ustaz. Itu kayak mana tuh orang tua dia digiring terus sama pramugari untuk sholat sambil duduk. Nah, itu gimana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini ya perlu diteliti ya. Saya belum pernah juga satu pesawat dengan orang tua yang tuanya itu tua gitu kan. Ini pembahasannya yang tua-tua. Cuma Bunda, yang logika saya, makanya tadi saya takut logika saya dengan fakta itu bertentangan. Logika saya Bunda, kalau wudhu menggunakan spray, ya ini bahkan lebih memudahkan orang tua. Kan cuma tinggal dipencet. Tinggal ditekan-tekan Bunda, ya tinggal ditekan-tekan. Ataupun kalau dia tidak punya tenaga untuk menekannya, ya mungkin ya menantunya, siapapun itu, ataupun orang di sampingnya minta tekankan dan semprotkan ke mukanya, itu bahkan lebih mudah daripada antri di kamar mandi ataupun wudhunya di kamar mandi. Soalnya kamar mandi itu kan dia punya itu apa namanya tuh, ya Allah, ini kepala saya lagi sakit Bunda, jadi kurang fokus. Apa namanya, tempat cuci tangan itu kan ada wadahnya. Nah itu kan wastafel Bunda. Itu kan kalau kita yang muda mungkin angkat-angkat kaki ya gaya-gaya sebagaimana itu mungkin masih aman. Tapi kalau orang tua kan ngangkat-ngangkat kaki mungkin ya saraf terjepit, ya segala saraf semuanya nyangkut gitu kan. Ya itu lebih ribet. Artinya apa? Spray itu bisa menjadi solusi yang bagus gitu, baik-baik, bagus bagi yang muda, bagus bagi yang tua. Itu satu. Masalah wudhu itu yang logika saya pikirkan Bunda. Saya nggak tahu faktanya bagaimana. Cuma semprot itu memudahkan, spray itu memudahkan. Ya bawa dari rumah. Ustadz mungkin kalau spray bisa sambil duduk ya Ustadz ya. Kita sambil duduk. Ya. Itu makanya saya belum pernah satu pesawat sama yang lebih tua. Cuma logika saya seakan-akan mengatakan itu lebih mudah gitu. Bisa duduk, bisa tenang juga ya, bisa nyantai gitu spray. Tapi ingat ya, biasanya semprotan pertama dia belum mengalir. Butuh semprotan kedua sampai dia mengalir. Setelah mengalir baru diratakan. Itu
Itu perlu diingat. Kemudian ketika sholat, ya itu sudah menjadi biasa ya kita di sebagian pesawat ya, di sebagian pesawat katanya menyediakan musola. Di sebagian pesawat itu sudah biasa kita itu eh, apa namanya bertengkar, bukan bertengkar, kayak adu mulut, ya bahkan adu body mungkin ya, dengan pramugara-pramugari. Kenapa? Mereka juga punya peraturan. Kita Islam punya peraturan, punya kewajiban untuk sholat. Mereka juga punya peraturan, punya kewajiban ya untuk menegur ya penumpang yang tidak menaati peraturan. Cuma yang sering saya dengar dari guru-guru kita yang sudah berpengalaman ya naik pesawat ke luar negeri, dalam negeri, yang mereka sholat di dalam pesawat itu, mereka mengatakan apa? Mereka itu cuma formalitas saja. Ya, kalau mereka sudah ribut-ribut kayak gitu ya sudah jangan dilayani, kita langsung takbir gitu. Lah dia kan nggak paham bahasa kita juga, kita nggak paham bahasa dia nggak paham bahasa kita. Anta muskilah, oh, how are you, what are you doing, apa segala macam doing kata dia kan. Ya sudah kita takbir saja, Allahu Akbar. Ya, jangan pula Bunda baca surah Al-Baqarah ya dari ayat pertama sampai ayat terakhir ya, jangan ya. Wajibnya saja ya Al-Fatihah, kemudian langsung ruku. Ya sudah, sholat seperti biasa. Mungkin mereka marah, mungkin mereka apa namanya dan lain sebagainya lah. Ya itu formalitas Bunda. Mereka kan dibayar. Ya, cuma kita ya punya kewajiban. Baginda Rasulullah pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun itu, bahkan suami Anda. Kita tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu, bahkan suami kita, ya, untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya, suami kita melarang kita sholat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya sholat. Jangan ditanya hukumnya. Ya. Tapi dia suami saya Ustadz. Iya, suami Anda. Tapi yang memerintahkan kita sholat siapa? Tuhan Anda dan Tuhan suami Anda. Terjawab Bunda. Saya tidak merasa ini menjawab, tapi mudah-mudahan meringankan. Kalau untuk kami ini emang nggak ada masalah untuk sholat itu. Kayak kami bilang kami kayak Ustadz bilang kami nggak mau dengar langsung sholat. Tapi ini yang orang tua itu Ustadz. Orang tua mereka langsung dibawa sama pramugari untuk kembali ke tempat duduknya. Dan mereka nggak bisa seperti kami gitu langsung sholat aja enggak. Itu masalahnya Ustadz. Mana jadi sholatnya tuh? Oke, Bunda, rukun sholat yang diantara rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Ya ini orang tua yang Bunda sampaikan ini saya nggak tahu ya gambarannya bagaimana, siapa orangnya. Ya, apakah dia mampu untuk berdiri atau tidak ketika sholat? Kalau dia memang tidak mampu untuk berdiri, ya boleh baginya sholat duduk. Yang kita permasalahkan sekarang adalah dia mampu berdiri, tapi dia sholat duduk dalam sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Dia mampu berdiri, tapi dia sholat duduk, ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Ini yang kita bahas sekarang. Seperti itu, Bunda. Ustadz, jadi minta maaf, boleh kalau kita sholat di pesawat itu Al-Fatihahnya aja, nggak usah baca surat pendek karena kita berwaktu. Iya Bunda. Surah pendek itu sunnah Bunda. Rukun sholat itu cuma membaca Al-Fatihah. Ya karena kan kita kadang-kadang umpamanya dikasih izin cuma sebentar, jadi kita nggak usah surat pendek saja. Iya. Makasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Dan kemudian ya. Mungkin bisa sholat di samping kursi, Ustadz ya, di samping kursi, di luarnya kursi. Mencari kiblatnya. Iya, pesawat itu beda-beda Bunda. Jadi ya saya nggak terlalu menguasai juga. Ya yang penting sholat dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Kemudian Bunda, sebenarnya ini jarang terjadi. Ya, jikalau dia melaksanakan jamak qashar. Kenapa ini kita ributkan? Jamak qashar itu kan ada. Bunda nih berangkat nih dari Jakarta nih. Ya. Zuhur
Ya, berangkat dari Jakarta zuhur. Bunda tahu nih, ya nanti sampai ke Madinah pasti maghrib, contoh. Berarti nanti kan asarnya kelewatan nih. Gimana caranya asar ini nggak kelewatan dan gimana caranya saya nggak ribet nanti di pesawat. Sholat di pesawat kan ribet, wudhunya ribet. Lantas bagaimana caranya? Jamak kosor. Dua-dua ya Zuhur, Ustaz ya. Dua-dua ya rakaat ya. zuhur, nah, zuhur asarnya di jamak, sholat asarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, selesai. Seperti itu. Iya Bunda, Sebelahnya Ustaz. sama-sama Bunda, sama-sama. Masya Allah, itulah hebatnya ya ilmu agama. Beruntung kita belajar ilmu agama, jadi kita nggak kesulitan sebenarnya. Ya sulit, ribet, sholat di pesawat ini itu segala macam. Ya sholat, ya sholat di apa di bandara. Ya jangan sholat di pesawat, sholat di bandara. Nggak kekejar Ustaz waktunya, ya sudah dikosor. Zuhur 4 rakaat dikasih 2 rakaat. Kurang mudah apa lagi itu? Ya, kurang mudah 2 rakaat itu Bunda kalau rukunnya saja kita gas, ya rukunnya saja kita gas, ya mungkin 3 menit, 4 menit, ya karena buru-buru mungkin terpenuhi. Yang penting kewajiban kita pas. Ya, zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, maghrib jadi berapa Bunda? 3 Ustaz. Ya Ustaz ya. Nah, maghrib jadi 3. Ya 3. Jangan ada yang laksanain 2 ya. Ya atau 1,5 tidak. Tetap jadi 3. Isya jadi 2 rakaat. Subuh jadi 2 rakaat juga. Jangan jadi 1 rakaat. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini sudah lewat 12 menit. Ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, pelan-pelan yang penting paham, bisa diamalkan, bisa diajarkan. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Sekarang di Makassar kita sudah punya kajian offline tetap. Ya, di rumah Bunda kita, Bunda Wahidah, beliau sudah membuka rumah beliau untuk dijadikan tempat belajar ilmu agama, dan itu subhanallah kita sudah sampaikan kemarin bahwa Syabullah itu menyebutkan bahwa rumah yang dijadikan tempat majelis ilmu agama, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepadanya. Ya, maka saya himbau kepada bunda-bunda para peserta yang berasal dari Makassar, ya jangan sekitarnya, kan nggak mungkin ya dari ngaji di Makassar pakai pesawat kan, ya luar biasa itu. Ya, bunda yang di Makassar, peserta-peserta yang dari Makassar, ya luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Tempatnya di rumah Bunda Wahidah. Saya nggak tahu tempatnya di mana, saya juga belum pernah ke sana. Tapi mungkin bunda-bunda yang dari Makassar tahu. Jadi saya sangat menganjurkan belajar ya bunda-bunda. Enak Bunda, kalau belajar langsung itu enak. Ya apalagi belajar fikih. Nikmatnya luar biasa itu. Ya nanti digambarkan ini matahari gini, ya apalagi dengan Ustadz Kahfi, ya dengan senyuman beliau, ya mungkin capek kita hilang seperti itu. Seperti itu Bunda, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat baik kita, memudahkan segala urusan kita, memudahkan rezeki kita, senantiasa memberikan kita kesehatan supaya kita bisa belajar ilmu agama, supaya kita bisa melakukan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik sebelum ajal menjemput kita. Ya, pokoknya semua doa yang baik-baik ya Allah kabulkan. Ya, itu kesimpulannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Bunda dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi waghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh sakitnya. Barakallahu fiik, Ustaz. Maafin.